sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ilahi dinil Islam wa idari sa'iri ala tariqati jam'iyatin nadatil ulama wa idari sa'iri ala tariqati jam'iyatin nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahu Allah sabit wansur ala jamiyana nadatil ulama lillahi kalimatillah jamiyana nadatil ulama lillahi kalimatillah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim jami ulama nahdiina khususun min hadrati Syekh Hasyim Hasan Uzun narubi Syekh Murabil Umayyad di Pai khususun Alhamdulillah lima jalan kawasan Syekh Nasalukal karomah wal barokah wa syafa'a alaih fidaraini al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika li amrayni ahaduhuma at-tafarruqu lil ibadati wa yatamasya laka minal khairi haqqu fa inna man lam yakun mutawakkilan fala budda min istighalihi an ibadatillah bisababil hajati war rizki wal maslahati imma dhahiran wa imma batinan. Wa dzalika, demikianlah wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah. Li amroini, kenapa kita wajib tawakal? Alasannya cukup untuk dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama alasan kita wajib tawakal, at-tafarrugu lil ibadati,
supaya kita kosong beribadahnya dalam keadaan kosong. Maksudnya nggak sibuk. Jadi lagi ibadah tuh full untuk ibadah, nggak disibukin dengan pikiran yang lain-lain. Wa yatamasya yajri laka minal khairi haqqu, dan segala kebaikan akan berjalan kepada kita sebagaimana mestinya. Kenapa orang wajib tawakal, kata Imam Ghazali, fa inna man lam yakun mutawakkilan muta'ammidan Allah fala budda min istigholihi an ibadatillah. Orang yang tidak punya rasa tawakal ke Allah, muta'ammidan Allah, mu'tamidan Allah, nggak berpegangan ke Allah, maka la budda min istigholihi, pasti dia tidak boleh tidak selalu disibukkan dengan hal-hal duniawi sehingga menyita waktunya buat ibadah ke Allah. Nggak sempat. Jadi kalau orang nggak tawakal ya nggak bisa menyiapkan waktu buat ibadah, waktunya habis buat usahanya karena usahanya nggak dibarengin tawakal. Bisa babil hajati, dengan sebab-sebab segala macam kebutuhan yang ia butuhkan, wa rizki, dan rizki yang ia nanti-nantikan, wa maslahati, segala macam kemaslahatan. Sibuk be yang dipikirin sama dia urusan rezeki, kebutuhan, maslahatan. Ayma yuslihu fi umurihi imma dhahiran wa imma batinan. Apakah urusan dohir, apakah urusan batin. Imma bitolabin, tadinya udah sempet buat sholat, masih sibuk mencari. Wakasabin bil badani, usaha make badan. Ayo be kamatil rogibin, sebagaimana umumnya kebanyakan arrogibin fid dunya, orang-orang yang mencintai dunia. Udah kehabisan waktu. Dari jam 4 pagi bangun tidur udah mikirin kerjaan. Kadang-kadang pulang jam 8 malam. Jam 8 pengen ibadah, sayang ada tontonan. Nonton bola pulas di depan TV. Pagi udah bangun lagi, naik kereta lagi. Ya itu begitu. Sibuk. Yang diurusin sama dia dunia. Yang dipentingin sama dia urusan rezeki, kebutuhan. Ya gimana tuh, maklum be bolos ngaji kayak itu makan ada urusan dunia, lumayan 1,5 juta kan gitu. Lumayan 1,5 juta terpepet kebutuhan. Berarti belum tawakal. Kalau tawakal mah tinggalin bae dulu, ngaji be dulu, udah ngaji baru samperin. Begitu disamperin kagak dikasih ya cekek gitu. Puyang-puyang amat. Jadi kayak begitu tuh, makanya orang kudu tawakal. Kalau orang tawakal enak, usaha ya sebatasnya usaha. Waktunya buat ibadah ya udah dipakai buat ibadah, udah nggak dipikirin lagi sama dia. Ini mah udah waktu buat sholat, berarti harus sholat. Ar-ragibina wa imma bidzikrin wa iradati waswasatin bil qalbi kal mujtahidin al mu'alakin. Orang awam sibuk ngapain? Ayo be, badannya dipakai usaha. Dari pagi ketemu pagi lagi. Itu awam tuh. Terus kalau yang rada pinter gimana? Bidikrin, sibuk dikirnya. Irodatin wa waswasatin bil qalbi kal mujtahidin. Kadang-kadang orang yang udah sibuk di agama tuh tetep baik hatinya masih sibuk sama dunia. Dikirannya juga mikirin dunia. Masya Allah, amalannya gue udah penarik rezeki semua. Pagi waqiah, asar waqiah, malam ya rosak. Ayo be minta rezeki. Baca Yasin 40 balik, ya kan? Baca manakib, tujuannya apa? Biar mudah rezeki, biar gampang rezeki, biar segala kebutuhan dicumponin sama Allah.
Ya itu beda, dunia baik dunia. Pikirannya sampai di urusan dunia. Sampai lagi sholat juga yang dipikirin duniawi. Yang dipikirin, padahal orang mah kudu bertawakal. Ikhtiar mah ikhtiar baik. Jadi jangan mentang-mentang kata gurunya nih wiridin sholawat naria 41 balik insya Allah rezeki datang beruluk, ya kan? Ayo baik begitu wirid inginnya rezeki doang. Ya wiridin mau wiridin baik sebatas ikhtiar, urusan dapat kagaknya jangan dipegangin. Urusan Allah. Kayak macam begini. Ngapa sih manusia kudu ibadah? Ayo dah. Karena makomnya makom bersyariat. Orang kalau ibadah janji Allah masuk surga. Emangnya kita masuk surga lantaran ibadah kita? Malu. Kagak pantas kita ngandelin ibadah kita nuntut surga Allah. La ilaha illallah. Sholat gue sebedung sekali kan begitu. Sebedung sekali. Ingat Allahnya juga, ya Allah sehari semalam dibang berapa menit. Sekarang kita ngandelin amal ibadah kita buat beli surganya Allah. Atau nggak kebeli, buat bayar nikmat juga kagak cukup. Terus emang Allah kalau mau masukin kita ke surga tergantung dengan ibadah kita atau enggak? Ya kagak. Tapi ngapa Allah nyuruh ibadah? Artinya begini, lu mah manusia kudu ikhtiar. Tuh jalan ke surga ibadah, usahanya ibadah. Walaupun hasilnya enggak semua orang yang ibadah masuk surga. Enggak semua yang ibadah masuk surga. Bisa jadi mampir dulu kan begitu yang kita takutin. Urusan ke surga kagaknya mau urusan Allah. Nah kita cuman diwajibin buat ibadah. Kenapa? Karena makom kita harus berusaha. Usaha buat masuk surga yaitu dengan cara ibadah. Urusan hasilnya kumaha Allah. Hak prerogatif Allah. Nyari duit sama nyari duit juga. Tugas kita usaha. Tugas kita nih orang-orang awam usaha dengan badannya, dengan waktunya. Kadang yang udah gelar kiai mah atau gelar ahli hikmah mah usahanya beda di atas sejadah. Wirid, ngundang tamu, assalamualaikum, jual aqua kan umat 200.000. Tapi itu ya walaupun dia ngewirid ya hitungannya hatinya sibuk, bukan inget ke Allah, ingetnya apa? Ya aku lumayan sebotol 200.000. Modal timbang 5.000. Berarti dunia lagi baik. Udah tawakal itu yang begitu? Belum bisa tawakal. Dia haqqaha wal firagu la yakunu illa lil mutawakkilin. Sedangkan orang-orang yang ketika ibadahnya tenang, kosong dari tuntutan-tuntutan duniawi, tidak akan pernah dicapai sebelum dia mencapai derajat mutawakkil, tawakal. Jadi empanin baik itu piaraan, empanin. Begitu udah masuk waktu sholat, ya udah jangan dipikirin lagi. Banyakan kagak gua ngasih empannya ya, udah jangan begitu. Tinggalin udah. Sebab kita udah sebatas usaha. Nanti hasil panennya bagaimana ya? Ya gimana Allah? Gimana Allah? Kemudian la yakadu bal aqulu kullu man huwa dhaiful qalbi la yakadu yatmainu qalbu ila bi syai'in ma'lumin fala yakadu yatimu lahu amrun khatirun min dunya wa akhiratin. Wa kasiron masamitu min sayyabi Muhammad rahimahullah ta'ala yaqulu innamal amru yatamasabil alam li rajulaini mutawakkilin aw mutahawwirin. Jadi yang bener mah kudu jadi orang-orang yang bertawakal atau mutawahhir, mutahawwir, orang pamrih. Kalau orang pamrih ya kerjaannya ya udah dia ibadah baik, pamrih baik. Udah enggak mikirin bayar
Ayalah wirid waki apa sholawat nariyah 4444 ya sebatas ngewirid, sebatas ngerjain perintah Allah. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Udah segitu, saya mau wiridan nariyah yang 4444 ya nurutin perintah Allah beda. Udah kagak kepikiran, wah ini bisa narik dunia dari segala penjuru. Udah gak kepikiran, itu namanya mutahawir. Nah kalau orang mutawakil masih di bawahnya. Ya kan katanya kalau kita ngewirid 4444 segala macam hajat dikabul. Tuh. Diwirid sama dia. Begitu beres diwirid udah gak dipikirin lagi. Udah tinggal nungguin hasil. Kayak kita manakiban gak putus-putus. Biar apa? Biar dimudahin urusan. Ya manakiban baik. Urusannya diberesin apa kagak urusan Allah. Dijabah apa kagak urusan Allah. Karena kita sebatas mencoba bertawakal. Karena tawakal tetap harus dibarengi dengan usaha. Bukan berarti udah tawakal pasrahin ke Allah, manakiban bolos ya bukan tawakal itu. Manakibannya tetap jalanin urusan hasilnya baru kita pasrahin ke Allah. Oh, tawakil tuh namanya tuh. Kemudian wa amma sukiyu wa abna'aha wa amma abnaul akhirah. Jadi manusia ini dikelompok-kelompokin nama Imam Ghazali di dalam menyikapi masalah urusan tawakal. Wa amma khalqud dhaifu fa huwa abadan yakunu ba'da tawakkulin wa taraddudin wa futurin wa tahayyulin kal himari fi malafati wa tujai. Adapun makhluk yang lemah di kita beda kita kan. Makhluk yang lemah mah bahwa abadan yakunu baina tawakkul, selama-lamanya ada di antara tawakal, tarodud, futur, tahayul. Oh. Kita mah kadang-kadang tawakal, kadang-kadang ragu, kadang-kadang putus asa, kadang-kadang tuh kita tuh. Kalau lagi dapet mah tawakalnya ya dapet. Tapi ntar oleng lagi, mulai dah tuh tarodud. Aduh, bagaimana ini ya? Tuh. Kalau gua pasrahin baik ke Allah ya tetap kudu usahin lagi ya. Ragu tuh. Gua putur. Ada yang putus asa pisan udah. Udah. Pokoknya gua mah kudu gua usahin baik. Jangan galak tawakal. Wa tahayur, ada yang selamanya bingung urusan rezeki. Kata Imam Ghazali kalimari bima lapati wadajaji piko pasihi, bagaikan kuda di dalam kandang, bagaikan ayam di dalam kurungan. Ayam di dalam kurungan kan bingung tuh ayam paling pulak cilut. Padahal udah dikasih makan sama yang punya tetep kan nyari sono nyari sini tuh kita. Padahal udah dijamin kita di dunia. Tapi kita tetep cari sono cari sini. Padahal kalau nggak dicari gimana? Ada nggak? Ya ada, emang udah disediain. Disediain. Kan kemarin bahasanya begitu. Ar-rizqu maksumun. Rizki itu sudah dibagi-bagi. Tuh, kita mah kelasnya kelas dunia. Wa amma abnaul akhirati parasumalihim hadhil hislatil lati tawakkul. Kita intip dah kehidupan orang-orang yang sudah kiblatnya akhirat. Abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Bahasa Imam Ghazali. Jadi kelasnya dua, anak dunia, anak akhirat. Kalau kita kelas dunia ada tuh tadi yang bingung urusan rezeki bingung kita mah. Ya iya. Kadang-kadang kita masih megang duit, ukuran kita makan seminggu lagi belum habis udah puyeng. Udah puyeng. Ntar bagaimana ini ya? Ini cukup buat bayar angsuran bulan depan doang, bulan depannya gimana ini ya? Ya abnaud dunia namanya kita mah anak-anak dunia gitu. Jangan ngaku sok-sokan akhirat beda.
Abnaul akhirat mah beda. Wa amma abnaul akhirati farasu malihim hadhihi rizlatul lati yatawakkulu wa qatul qalbi anil alaiki lim lama kamuha wa qasaluha haqqo. Adapun anak-anak akhirat mah farasu malihim modal utamanya hadir hislah nih sifat yang tadi yaitu bertawakal. Tawakal. Bahkan qatul qalbi anil alaik memutuskan hati dari segala macam yang bergantung padanya. Udah kagak ada sama dia, udah kagak tergantung bos, udah kagak tergantung atasan, udah nggak tergantung piaraan. Kadang-kadang kita suka ya Allah, kalau ngomong sembarangan, memang saya kalau kagak kerja di situ saya mau makan apa? Nah ini kalau piaraan saya kajut semua ke bawah banjir, anak saya makan apa? Astagfirullah. Kalau bengkel saya tutup, waduh. Bagaimana ini urusan? Seolah-olah kita mah udah nggak ada bisa Allahnya. Allahnya udah ngaku lu. Emang kalau kagak ngepung-ngepung ayam ke situ mau gawe di mana? Gitu. Itu udah laik itu. Bahasanya udah ketergantung. Nah kalau orang-orang akhirat putus. Gak ada loh. Gak ada. Mau krisis moneter bagaimana gitu bodo amat. Pemerintah bikin kebijakan bagaimana gitu bodo amat. Sebab bergantungnya cukup Allahus sholat. Bergantungnya kepada Allah. Maka yang pemerintah bikin kebijakan bagaimana diajak demo ya dia slow baik, lu demo besok lu ngopi ini ngerokok adem. Sebab dia tahu yang benar-benar ngejamin dia hidup mah bukan siapa-siapa tapi Allah. Tafarraqu li ibadatillahi ta'ala wa tamakkanu bi tafarrudianil khalqi. Begitu dia udah tawakal, udah putus dari segala macam ketergantungan mah tafarraqu. Akhirnya kan waktunya senggang buat ngapain ibadatillahi ta'ala, ibadah ke Allah. Udah. Wahnya ibadah, wahnya gawe. Tamakkanu bi tafarrudianil khalqi. Jadi benar-benar enak kalau lagi sendirian mencil dari makhluk. Wasiyahati fil ardi. Udah kagak resep jalan sana jalan sini tuh ahli Allah mah. Udah kagak ada pengennya jalan dulu nyelah motor ke sono kagak. Diem bahaya di rumah tuh. Ngapain? Ntar gua ada rezeki mah dari Allah. Hebat nih udah begini. Wati hamil payapi. Wastitonil jibal, bahkan dia mau udah resepnya main ke atas gunung. Wasabi masuk ke celah-celah sempit ke dalam goa. Udah diem baik di situ. Fasoru akuya al ibad warijaladin, maka mereka jadi orang-orang yang kuat dalam beribadah, warijaladin, pantas mendapatkan julukan laki-lakinya agama. Jaludin. Wahroron nas, manusia yang benar-benar bebas merdeka. Gak dijajah sama sincek kan gitu kan. Gak dijajah sama bos. Kadang-kadang dijajah sama program. Terus si Angga lagi dijajah sama program dia. Tidak memiliki kebebasan. Kalau kenapa ya belum full tawakalnya, belum full. Wahroron nasi wa mulukal ardi. Orang yang benar-benar tawakal, mereka lah raja-raja dunia yang sesungguhnya. Raja-raja dunia sesungguhnya. Makanya gambaran kecil begini. Kalau saya sering ngomong, itu daripada kerja, kalau bisa, udah usaha dah. Sekecil apapun usaha kita bosnya, benar gak? Segede-gede apapun perusahaan kita jomosnya, kan begitu. Supaya apa? Kalau kita yang bikin usahanya, ntar tawakalnya enak sebab merdeka. Tidak tergantung dengan aturan, tidak tergantung dengan bos.
Ya kayak kartel gitu. Gue mau tutup baik, siapa yang ngomelin gue belah palanya sini kan begitu. Kan begitu. Nah ini kemudian bil hakikoti, secara hakikat mereka lah raja-raja dunia, yasiruna harisu yasauna wa yanziluna haisu yasauna. Dia jalan kalau lagi mau, ya kan? Wa yanziluna haisu yasauna, dia diem kalau lagi mau diem dia diem. Kalau lagi mau jalan jalan. Tidak ada keterikatan tuh orang-orang yang tawakal begitu tuh urusan rezeki itu. Dapat. Wa yasiluna minal umuril idham ilman wa ibadatan mayasyauna. Udah tujuannya tinggal nyari ilmu ibadah sesuai dengan kehendak mereka. La aiqolahum, tidak ada yang menghalangi, wala hajijalahum dunahum. Fakulul amakinilahum wahid wa kulul azmani indahum wahid. Buat orang-orang ahli akhirat, anak-anak akhirat, amakin, semua tempat itu sama saja. Dia di mana gue udah biasa banget. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa canggung. Mau di mana kayaknya? Wakul azman, setiap zaman indahum wahid, sama baik. Mau zaman apa? Ya ini contohnya para santri dah. Coba santri dari zaman ke zaman, ada nggak santri demo? Santri pesantren demo menentang kebijakan pemerintah, sama baik emang. Emang santri dari kapan ada? Dari zaman Belanda ada kan, yang ikut perang beres dari zaman Belanda tuh, mulai merdeka tuh, mulai Soekarno. Zaman Soekarno kan ada demo, santri ada yang demo nggak? Ada. Zaman Soeharto santri ada yang demo nggak? Kagak. Sampai sekarang orang zaman bagi mereka itu sama aja. Siapapun presidennya orang peduli kan begitu. Ya santri mah begitu. Mau kabinet siapa, kayak presidennya siapa sih, dewannya siapa sih, gue mah yang penting ngeliwat jalan tuh, santri tuh. Makanya santri mah setengah wali, orang yang paling bebas. Bayangin, orang lain lagi enak-enaknya tidur jam 2 malam, santri bisa masak gitu. Masak, ada masak jam 2. Udah. Orang-orang pagi pada sibuk ke sawah kemana, dia mau baru kucek-kucek mata. Belum mandi-mandi aja ntar warung nyari nasi uduk, nah ada. Campur iler gue jadi tuh, bebas. Bahkan anehnya nih kalau santri itu bantal 6 tahun kagak pernah kita jemur, kagak gatal. Lah bener gua ngerasain. Begitu sekarang gua main ke sono pakai bantal santri, ampun. Udah hilang tekbalnya. Kalau dulu kan sebangsa. Itu 6 tahun di kamar bantal kagak pernah pergi dari kamar. Kagak gatal, pules banget. Itu udah bukan gambar peta lagi udah. Enak banget jadi santri mah. Itu kan lagi diajarin tawakal santri. Udah tenang baik ya. Kiriman telat, wah tenang pokoknya mah. Sawah buru enggak kan begitu. Empang buru kita pancingin. Bahasanya, waduh kiai mah lima ridho lah diketahui keriduannya, sah banget. Kalau kiai empangnya diambil dipancingin ngambek belum jadi kiai kan begitu. Santri haram jadah. Nah, buat orang-orang yang bertawakal itu begitu. Mau zaman, tempat, zaman satu baik, udah gak ada bedanya. Wa kullu azmani indahum wa ilaihi isaratu bi qouli sallallahu alaihi wasallam, man sarahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah wa man sarahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah. Sesuai dengan apa ucapan Kanjeng Nabi, man sarahu ayyakuna aqwan nas, siapa orang yang sekiranya dia bahagia ketika menjadi manusia yang paling kuat, falyatawakal. Modalnya satu, tawakal. Kuat ya. Orang kalau udah tawakal mah kuat, mentalnya kuat. Nah, ini mah kadang-kadang agak boleh ngedenger berita doang, udah resah. Wah ini katanya ada kebijakan baru nih, kita pergi mana nih, ntar makin susah baik nih. Waduh, order makin sepi baik. Emang belum ada tawakal? Tawakal. Nah kata Nabi, siapa orang yang ketika dia bahagia menjadi orang yang kuat, modalnya satu, tawakal.
Tawakal. Cuman tawakalnya pakai kelas-kelas. Jangan kita langsung pakai kelas apa? Pro wae. Tetap pakai kelas amatir dulu kalau kita mah. Artinya apa? Ya usaha jalanin usaha. Kalau yang kelas pro mah kan usaha udah tinggalin. Pokoknya besok-besok ngobrol di saung, ya kan? Megangin tas kan gitu. Megangin tas beda. Sah dan pulang. Bu apa? Kirimin Pak kan gitu. Jangan tas dipegangin. Wa ilaihi isyaratu biqauli sallallahu alaihi wasallam. Wa man sarrahu ayakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa orang yang ketika dia bahagia menjadi manusia yang paling mulia, falyattaqillah, maka takwa jawabannya. Udah. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Kalau bicara takwa, bicara mulianya seseorang itu tergantung ketakwaannya. Balik lagi, laisal arab wal ajam. Mau orang mana ya? Laisa apa ahmar wal aswad, mau kulitnya merah, kulitnya hitam, kulitnya putih, yang jadi ukuran mah kalau pengen mulia takwa. Wa man sarrahu ayakuna agnan nasi falyakun bima fiyadillahi awsaqa minhu bima fiyadi. Siapa orang yang ketika dia berbahagia kalau jadi manusia terkaya, nah gimana caranya pengen jadi manusia yang paling kaya? Falyakun bima fiyadillah awsaqu minhu bima fiyadi. Dia lebih percaya apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang ada pada genggaman diri. Jadi berpegangannya dengan apa yang ada di Allah, bukan yang ada sama dirinya. Lah ATM kita mau bisa berapa sih isinya? Ngapain megangin yang di situ? Jadi seolah-olah kalau limit kita udah 0 sekian rupiah udah gelisah. Lah yang di Allah lupa kita. Tuh, kalau orang yang jadi orang yang kaya begitu. Jadi orang kaya seperti itu. Nah, kalau orang kaya kayak tadi, orang akal, dia lebih kuat berpegang atas apa yang ada di dalam genggaman Allah, tidak mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Seberapa banyak sih yang kita punya? Kita punya keyakinan. Wa an Sulaiman al-Khawas law anna rajulan tawakkala 'alallahi subhanahu bisidqin niyatilah taja ilaihil umara wa man dunahu wa kaifa yahtaju wa maulahul ghaniyul hamid. Law anna rajulan, kata Sulaiman al-Khawas, kalau saja seorang laki-laki tawakal 'ala Allah, dia tawakal ke Allah bisidqin niat, dengan sebenar-benarnya niat. La ihtaja ilaihil umara wa mandunahum, udah kagak butuh pemerintah. Wa mandunahum, udah kagak butuh siapa. Kalau benar-benar tawakal. Wa kaifa yahtaju, gimana dia bisa butuh? Wa maulahul ghaniyul hamid, sedangkan dia punya Tuhan yang maha kaya. Nah, udah tergantungnya ke situ, Bang. Ketergantungan. Wa an Ibrahim al-Khawas annahu qala laqitu gulaman fitih kanahu sabikatu fiddah faqultu lahu ila aina ya gulam qala ila Makkah. Dikisahkan lagi dari Ibrahim al-Khawas annahu qala laqitu gulaman fitih. Ibrahim berkata, aku bertemu seorang laki-laki fitih di Palestina. Kanahu sabikatu fiddah. Ini orang tampangnya lemas, kucel, ya kan? Dalam keadaan kelelahan di Palestina. Faqultu lahu, kata Ibrahim al-Khawas, aina ya gulam, mau kemana kisana? Gitu. Mau kemana bang? Nanya tuh Ibrahim al-Khawas, lihat orang lemes kucel, tertatih, pola ila Makkah, mau ke Mekah, Palestina ke Mekah, coba berapa negara? Bari kucel, bari jalan kaki. Tuh kata Ibrahim al-Khawas, bila zadin wala rohilatin, ini nggak bawa bekal, nggak bawa kendaraan. Pakola ya doifal yakin. Ente mau ke Mekah kagak bawa apa-apa, jalan kaki bari kagak bawa
bekal disautin nama itu laki-laki. Ya doi fal yakin, hei orang yang lemah keyakinan. Allah diyaqdiru ala hifdis samawati wal ardi qadirun ala ayyuwasilun ila Makkah. Oh. Dengerin, yang kuasa yang mampu ngejaga langit bumi qadirun ala ayyuwasilun ila Makkah. Pasti dia mampu mendatangkan diriku sampai ke kota Makkah. Ya sekarang ngejagain langit bumi bagaimana mampu, masa ngejagain gua dari sini ke Mekah kagak mampu. Oh. Jajal Malik besok ke Mekah jalan kaki Malik. Modalnya begitu dah. Allah menciptakan langit bumi, menjaga semesta seisinya mampu. Masa ngejagain saya doang dari sini jalan kaki ke Mekah gak mampu. Ala ayyuwazilan ila Makkah bila zadin wala rahilatin, walaupun tanpa kendaraan, tanpa bekal. Jadi berani baik, udah selon baik. Nah ini kadang-kadang jiwa begini adanya di anak-anak Vespa nih. Anak-anak Vespa, tapi yang bener ya. Kadang-kadang yang salon mah geblek lagi baik. Sebenarnya udah yakin mah yakin dia nggak bawa duit jalan. Ketemunya baik, berarti ketawa kali. Ketemunya Mbak. Cuman kadang-kadang nekatnya datang. Pepet-pepet dikit, lengket. Aduh, kacau. Tapi kalau yang bener mah dia ngumpulin apa tuh? Rongsokan. Dibawa sama dia kan. Ntar sampai satu tempat dijualin. Ya ada baik yang bener mah. Nah yang bener begitu tawakalnya udah jalan. Udah nggak ada rasa takutnya. Udah kagak dipikirin sama dia ntar disuruh makan apa. Tuh. Cuman kurangnya apa? Ya kurang ibadah doang gitu. Sama kurang ngaji. Falamada qautu Makkah faidan huwa fitwafiyaqulu. Begitu Ibrahim Al-Khawas juga sama sampai Mekah, cuman dia makan pakai kendaraan, ketemu lagi tuh sama laki-laki. Sambil ngapain itu laki-laki lagi tawaf sambil nyanyi, ya nafsu sihi abadan wala tuhi ahadan illa jalila somada, ya nafsu muti kamada. Hai nafsu sihi abadan, berjalanlah kamu selamanya. Wala tuhi abadan wala tuhibbi ahadan, janganlah engkau mencintai siapapun. Illa jalila somada, kecuali Allah yang maha somad, al-jalil. Ya nafsu muti kamada, hai nafsu matilah dalam kesedihan, menanggung cinta kepada Allah. Itu udah tergantung banget. Jadi emang luar biasa. Ya kiai-kiai kita yang belah kemarinan juga, yang belum lama-lama amat gitu ya, tawakalnya luar biasa. Banyak contohnya. Mama Satibi Gentur itu mau mondok Madura jalan kaki, kan itu tawakal. Abah Hilmi mondok ke Gentur, ke Cibarusa jalan kaki dari Banten. Pernah juga dia naik sepeda ontel. Waktu itu sepeda ontel kalau kita kelas ninja 2,5 kali zaman sekarang gitu. Naik sepeda awakalnya dapat. Nah, hebat. Falam maroani kola ya syekh anta ba'du ala zalika dobi wa qala bumuti li hatim al-asom. Wa qala bumuti li hatim al-asom, berkata Abu Putih li hatim al-asom kepada hatim al-asom, balagoni annaka taqul mafad bitawakuli min ghairi zadin. Qala hatim zadi arba'atu asya'a. Qala mak ya qala aradunya wal akhirata mamlakatan lillahi ta'ala. Ini percakapan antara Abu Muti kepada Hatim al-Asom. Sama-sama ahli tasawuf. Kalau ulama-ulama tasawuf itu rata-rata karangannya nggak ada tapi namanya disebut-sebut. Kalau kitabnya mah jarang. Ulama tasawuf ngarang kitab, kecuali kayak Syekh Abdul Qadir tuh banyak juga dia. Kalau Hatim al-Asom, Yazid al-Bustami, Ibrahim al-Adham, Malik bin Dinar, itu ulama-ulama pantasawuf nggak punya karangan tapi namanya hampir di setiap kitab ada. Kayak ini Hatim al-Asom, namanya Hatim. Asom-asom itu bolot, budeg, lantaran pura-pura kagak mendengar ada perempuan kentut di depan dia. Lalu tenarnya jadi si budeg.
Saking apa? Ngejaga harga diri si perempuan. Itu perempuan gak sengaja lagi namu ke dia, kentut. Dia pura-pura gak ngedenger, padahal dia ngedenger. Si perempuan mukanya merah, terus manggil, Kiai, dia belakang dia, ngomong dia, akhirnya ngomong apa tadi? Baru si perempuan yakin kalau dia budek. Padahal kagak. Coba kalau kita tamu baru kenal kentut, cadut. Lalu mah kurang ajar kan gitu kita. Makanya jadi wali, ngejaga harga diri orang lah. Nah, ngobrol nih dia berdua. Balangoni anak kata kol mafa bitawakul min ghairi zadin. Kata Abu Muti, Kiai, katanya ente habis menempuh perjalanan tanpa membawa bekal, cuman modal tawakal doang. Kola Hatim, kata Kiai Hatim nih, Hatim Alaso, jadi arba'atu asya, siapa bilang gua nggak bawa bekal? Bekal gua 4, punya bekal 4. Kola Mahia, kata Abu Muti, apaan 4? Katanya nggak bawa apa-apa. Nih, yang pertama, arad dunya wal akhirata mamlakatan lillahi ta'ala. Saya berani menempuh perjalanan segitu jauhnya tanpa bekal karena saya berpendapat dunia akhirat milik Allah. Satu pegangan saya. Dunia akhirat milik wa araqqa kullahum abidallah wa iyalah. Yang kedua, menurut saya al-khalqa makhluk kullahum seluruhnya abidallah, hamba-hamba Allah. Dan yang ketiganya wa aral arzaq wal asbaba kullaha biyadillahi aja wajalla. Pendapat saya, keyakinan saya, urusan rezeki, urusan sebab kullaha seluruhnya biyadillah, itu dalam kekuasaan Allah aja wajalla. Wa araqadu Allahin nabi dan pijami ardillah, dan saya punya keyakinan qada Allah, semua ketentuan Allah nabi dan pijami ardillah, berjalan di seluruh penjuru bumi Allah. Jadi udah nggak bisa keluar. Begitu baik. Berpegang teguh sama takdir. Kan yang bahaya mah yang nggak mau nerima takdir. Itu bahaya tuh manusia yang nggak mau nerima takdir. Gelisah, gelisah. Mau ada kebahagiaan. Makanya berkali-kali diingatkan, ahli tauhid itu kalau versi Johar Maknun, ahlullahi sakinuna tahta majaril akdan. Ahli Allah itu orang yang tenang, sakinah, senang baik, ngejalanin hidup sesuai dengan putaran ya paham gitu. Pokoknya gue mah disuruh merah ya merah sama Allah, hijau ya hijau sama Allah. Ya udah tinggal jalanin bang. Gimana nih? Tuh, itu baru namanya ahli tauhid. Bukan begini, deh ngapa begini amat sih? Pokoknya asal udah berjangkit betul, udah kagak terima tuh. Kalau udah ada deh awal omongan, deh ngapa begini sih? Tuh, itu udah awal-awal tidak menerima. Ntar kesononya ngeritik Allah kan. Padahal ya Allah, saya kagak badung-badung amat, pede kan gitu. Badungan kok dia ono. Saya sholat mah masih suka ngerjain. Ono yang kagak ngerjain bisa enak-enak baik hidupnya. Mulai lupa apa? Lupa konsep nikmat, konsep istidroj. Kan nggak semuanya nikmat. Yang kita punya ini bisa jadi istidroj, pancingan. Ayo terus. Biar makin lama makin jauh. Wa ammal amru sanil ladik tadu tawakkula 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadasani fa huwa ma fi tarkihi minal khatril adim wal amril kabir. Qultu alaihi subhanahu qarana rizqa bil khalqi fa qala ta'ala. Yang keduanya, Allah diktadu tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadasani fa huwa ma fi tarkihi minal khatril adim wal amril kabir. Alasan kita harus bertawakal kepada Allah
Kata Imam Ghazali, alaihissallah subhanahu korona rizqa bil khalqi. Jangan dipuyang-puyangin amat urusan rezeki mah. Kan Allah subhanahu wa ta'ala korona rizqa bil khalqi, selalu ngebarengin rizki dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Bareng dimana nyiptain makhluk itu nyiptain rezeki. Qala ta'ala, kata siapa ya? Kata Al-Quran, kata Imam Ghazali. Kata Allah, khalaqakum summa razaqakum. Allah menciptakan mereka kemudian memberikan rezeki mereka. Begitu dicipta ini udah ada rezekinya, udah disedia. Makanya jangan bingung-bingung amat. Atau tuh, diciptakannya rezeki bareng diciptakannya kita. Bareng. Cuman waktunya aja berangsur-angsur. Ya iya, sekarang kita ada di perut emak. Makan dari mana? Ayo kan dari gituan tuh. Dari apa namanya? Ari-ari. Ari-ari nyambung ke perut emak, ntar dibagi tuh makanan sama emak. Begitu kita diciptain udah dikasih jalan rezeki bareng kan. Keluar. Mana rezeki kita? SGM bukan, PT. Ya kan? Hai. Begitu diciptain dibarengin dengan menciptakan rezekinya. Jadi jangan bingung. Padahal anna rizqa minallahi subhanahu wa ta'ala la qailu kal khalqi. Maka ayat tadi menunjukkan bahwasanya rezeki itu dari Allah. La qailu bukan dari selain Allah. Sumalam yaktafi bidilalati hatta wa'ada faqala azza wa jalla. Nah, kalau dengan dalil tadi nggak cukup, petunjuk tadi nggak cukup, kata Allah, Allah ciptakan mereka, kemudian Allah berikan rezeki mereka. Itu kan petunjuk bahwasanya rezeki dari Allah. Wa'ada, di ayat yang lain Allah janji. Udah dikasih petunjuk urusan rezeki ini, masih kurang juga. Nih ayat ini Allah janji urusan rezeki. Mana? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah zat yang memberi, maha pemberi rezeki. Itu kan janji. Pasti direzekiin mau. Jadi jangan takut-takut. Mundur maju. Jika lo pengen ngelamar kagak jadi. Masih galau urusan nyari rezeki. Tuh, yang pertama ayatnya tadi udah dikasih petunjuk. Khalaqakum summa razaqakum. Begitu Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan rezekinya. Nggak cukup dengan keterangan tadi. Allah janji. Kalau udah nggak percaya janji Allah, lu mau janji dewan bagi percaya. Janji bupati percaya, padahal janji Allah kagak percaya. Kan kebalik imannya kita. Ini mah janji Allah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rizki. Somalam yaktafi bil wadi. Udah dijanjiin Allah masih kurang juga. Masih belum yakin juga. Domina dijamin sama Allah. Dikasih pemberitahuan, dijanjiin, sampai dijamin. Domina itu kan jaminan dari Allah. Mana? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Udah dijamin sama Allah. Apapun yang melata di muka bumi ini semua sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Tanggung. Makanya urusan rezeki nggak bisa kita ngandelin badan. Sehatan kita, gagahan kita, bisa jadi duitnya banyakan dia. Urusan rezeki, ya jalannya bagaimana baik. Dulu dicaringin. Ada orang itu, bertahun-tahun kerjanya ngapain? Ngesot, ngasongin tangan, minta caringin. Begitu ditelusurin, bininya 4. Gagal gak tuh? Padahal secara fisik gagahan kita. Masuk akal ya. Ya itu urusan Allah. Urusan bagus enggaknya dia, ya itu urusan dia pribadi. Dijamin sama Allah. Summalam yaktabi bidimani hatta aksama faqala fa rabbis samawati wal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun.
nggak cukup dijamin, Allah bersumpah. Urusan rezeki mah jangan takut-takut, dikasih tahu udah. Tadi ayatnya yang tadi pola kokum summa rozakokum, itu kan pemberitahuan dari Allah. Allah ciptakan mereka, Allah berikan rezeki mereka. Kemudian Allah janji, innallaha huwar razzaq. Tenang baik urusan rezeki mah, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rezeki. Nggak cukup dijanjiin, dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Nggak cukup juga dijamin, sumpah Allah sumpah. Bahwa Robbi, demi Tuhan samai, Tuhannya langit, siapa Allah? Allah sumpah atas nama dirinya. Wal arodi, Tuhannya bumi, innahu, sesungguhnya Allah, innahu, sesungguhnya rezeki, lahakum mislama anakum tantikun, itu hak kalian. Rezeki itu hak. Sebagaimana kalian bicara itu hak. Jadi kalau udah hak pasti dah. Ya Allah, masih belum yakin juga Malik. Waduh, itu diceramahin nama Al-Quran, pas kagak yakin kudu membuka jamur ini. Sumalam yang tapi bizalika kulihi hatta marobit tawakuli wa ablago wa andaro faqola wa tawakal alal hayyil ladzi la yamut walallahi fatawakkalun in kuntum mu'minin. Nah, kagak cukup juga digituin, akhirnya Allah keluarkan perintah. Dikasih tahu, dijanjiin, terus dijamin. Habis dijamin, Allah udah sumpah. Sampai Allah nyuruh, disuruh sama Allah, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Udah jangan mikirin bayar rezeki, tawakal kepada siapa? Alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Disuruh sama Allah. Wal indar wa angdaro, ya udah begitu masih kagak bisa juga mah, itu dikasih peringatan sama Allah. Walallahi fatawakalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian harus tawakal, kalaulah kalian orang yang beriman. Lu kagak mau tawakal juga berarti lu kagak punya iman. Udah keras dah tuh. Dan cara Allah begitu, lembut. Lama-lama ngegas Allah juga. Ya iya, ngegas Allah juga. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Faman lam yatabir qaulahu wa lam yaktafi bi wa'di wa lam yatma'inna ila dimani wa lam yakna bi qasamihi summa lam yubali bi amri wa wa'di wa wa'idi fa'dul ma da yakunu haluhu wa ayatu mihnatin taju min hada wa hadhihi wallahu musibatun sadidatun wallahi musibatun sadidatun wa nahnu minha fi ghaflatin adimatin. Kata Imam Ghazali, orang yang kagak mempan ngedenger ayat-ayat tadi, tuh nggak mau ngambil ibarat, nggak cukup dengan janji Allah, nggak tenang dengan tanggungan Allah, nggak anteng, kagak tenang-tenang juga, padahal udah ditanggung, udah dijamin sama Allah. Walam yakna, kagak nerima qasamihi, bagian dari Allah. Lam yubali bi amrihi, kagak peduli dengan perintah Allah, disuruh tawakal. Wawadihi, ancaman Allah kagak dipeduliin, janjinya, ancamannya. Fa'angdur mahadayakun wahaluhu wa ayatun minatun taju min hada hadihi wallahi, demi Allah musibatun sadidah. Itu orang musibahnya paling gede. Jadi hati-hati urusan rezeki juga bisa membuat kita celaka kalau kita nggak percaya. Kalau kita nggak yakin baik, emang bagaimana tuh keadaannya susah baik. Yang kemarin udah kita bahas, orang yang susah, yang tidak sabar dengan kesusahannya, tidak beda dengan gombongan nauzubillah. Malam yasbur ala balai, siapa orang yang tidak sabar dengan cobaan-cobaanku, bahasanya kan begitu, tidak mau menerima, walam yardu alama qasamallahu alaihi, tidak mau menerima atas apa yang Allah bagi pada dirinya. Dia mau udah bagian dari Allah, udah mulai paliat lub robban siwahi, cari Tuhan selain diriku. Mana? Mau kemana? Udah diusir. Kalau timbang kayak Lurah Yadi ngomong, lu cari lurah selain gua, ya naik angkot doang mesti dimampir dapat.
kan begitu. Iya nggak? Kata Rudi, cari bupati selain gua, ya kita nyebrang ke Cianjur dapat. Ayo. Tapi kalau Allah itu cari Tuhan selain gua, mau kemana lu? Ayo mau kemana? Mau kemana kita? Nauzubillah summa nauzubillah. Nauzubillah. Nah, ini mudah-mudahan pelan-pelan dah tuh. Ini ngebahas tentang awarid, sebab seringkali kita mah udah lagi lempeng pengen ibadah, tahu-tahu belok di tengah jalan lantaran apa? Urusan rejak. Udah make kain dari rumah, ngomong ke anak bini gua, wah ayah mau ngaji, begitu. Tengah jalan ada panggilan rapat dadakan, nyaksiin coran, belok gitu. Belok, urusan rejak. Rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arjamin amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma illa ma'kun alana nablu wa rahmataka fa rahmatuka alun anta blughana li anna hawasyatul syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu rabbuna
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ilahi dinil Islam wa idari sa'iri ala tariqati jam'iyatin nadatil ulama wa idari sa'iri ala tariqati jam'iyatin nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahu Allah sabit wansur ala jamiyana dhatil ulama lillahi kalimatillah jamiyana dhatil ulama lillahi kalimatillah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khususun ila hadratil ma'rifatil kitab Usunaroi jami ulama inahdiina khususun ila hadrati Syekh Hasyim Hasan Usunaroi Syekh Murabil Bayrati Pai khususun Alhamdulillah lima jalan kawasan dari Syekh Salukal karomah wal barokah wa syafa'a alaik fid dharain ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika li amrayni ahaduhuma at-tafarruqu lil ibadati wa yatamasya laka minal khairi haqqu fa inna man lam yakun mutawakkilan fala budda min istighalihi an ibadatillah bisababil hajati war rizki wal maslahati imma dhahiran wa imma batinan. Wa dzalika demikianlah wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah. Li amroini, kenapa kita wajib tawakal? Alasannya cukup untuk dua perkara. Ahaduhuma,
Yang pertama, alasan kita wajib tawakal. At-tafarrugu lil ibadati, supaya kita kosong beribadahnya dalam keadaan kosong. Maksudnya nggak sibuk. Jadi lagi ibadah tuh full untuk ibadah, nggak disibukin dengan pikiran yang lain-lain. Wa yatamasya yajri laka minal khairi haqqu, dan segala kebaikan akan berjalan kepada kita sebagaimana mestinya. Kenapa orang wajib tawakal, kata Imam Ghazali, fa inna man lam yakun mutawakkilan muta'ammidan Allah fala budda min istigholihi an ibadatillah. Orang yang tidak punya rasa tawakal ke Allah, muta'ammidan Allah, mu'tamidan Allah, nggak berpegangan ke Allah, maka la budda min istigholihi, pasti dia tidak boleh tidak selalu disibukkan dengan hal-hal duniawi sehingga menyita waktunya buat ibadah ke Allah. Nggak sempat. Jadi kalau orang nggak tawakal ya nggak bisa menyiapkan waktu buat ibadah, waktunya habis buat usahanya, karena usahanya nggak dibarengin tawakal. Bisa babil hajati, dengan sebab-sebab segala macam kebutuhan yang ia butuhkan. Wa rizki, dan rizki yang ia nanti-nantikan. Wa maslahati, segala macam kemaslahatan. Sibuk be yang dipikirin sama dia urusan rezeki, kebutuhan, maslahatan. Ayma yuslihu fi umurihi imma dhahiran wa imma batinan. Apakah urusan dohir, apakah urusan batin. Imma bitolabin, tadinya udah sempat buat sholat, masih sibuk mencari. Wakasabin bil badani, usaha make badan. Ayo be kamatil rogibin, sebagaimana umumnya kebanyakan ar-rogibin fid dunya, orang-orang yang mencintai dunia. Udah kehabisan waktu. Dari jam 4 pagi bangun tidur udah mikirin kerjaan. Kadang-kadang pulang jam 8 malam. Jam 8 pengen ibadah, sayang ada tontonan. Nonton bola pulas di depan TV. Pagi udah bangun lagi, naik kereta lagi. Ya itu begitu. Sibuk. Yang diurusin sama dia dunia. Yang dipentingin sama dia urusan rezeki, kebutuhan. Ya gimana tuh, maklum be bolos ngaji kayak itu makan ada urusan dunia, lumayan 1,5 juta kan gitu. Lumayan 1,5 juta terpepet kebutuhan. Berarti belum tawakal. Kalau tawakal mah tinggalin bae dulu, ngaji be dulu, udah ngaji baru samperin. Begitu disamperin kagak dikasih ya cekek gitu. Puyang-puyang amat. Nah, jadi kayak begitu tuh, makanya orang kudu tawakal. Kalau orang tawakal enak, usaha ya sebatasnya usaha. Waktunya buat ibadah ya udah dipakai buat ibadah, udah nggak dipikirin lagi sama dia. Ini mah udah waktu buat sholat, berarti harus sholat. Ar-ragibina wa imma bidzikrin wa iradati waswasatin bil qalbi kal mujtahidin al mu'alakin. Orang awam sibuk ngapain? Ayo be, badannya dipakai usaha. Dari pagi ketemu pagi lagi. Itu awam tuh. Terus kalau yang rada pinter gimana? Bidikrin, sibuk dikirnya. Irodatin wa waswasatin bil qalbi kal mujtahidin. Kadang-kadang orang yang udah sibuk di agama tuh tetep baik hatinya masih sibuk sama dunia. Dikirannya juga mikirin dunia. Masya Allah, amalannya gue udah penarik rezeki semua. Pagi waqiah, asar waqiah, malam ya rosak. Ayo be minta rejek. Baca Yasin 40 balik, ya kan?
baca manakib. Tujuannya apa? Biar mudah rezeki, biar gampang rezeki, biar segala kebutuhan dicumponin sama Allah. Ya itu beda, dunia baik dunia. Pikirannya sampai di urusan dunia. Sampai lagi sholat juga yang dipikirin duniawi. Yang dipikirin, padahal orang mah kudu bertawakal. Ikhtiar mah ikhtiar baik. Jadi jangan mentang-mentang kata gurunya nih wiridin sholawat naria 41 balik insya Allah rezeki datang meruluk, ya kan? Ayo baik begitu wirid inginnya rezeki doang. Ya wiridin mau wiridin baik sebatas ikhtiar. Urusan dapat kagaknya jangan dipegangin. Urusan Allah. Kayak macam begini. Ngapa sih manusia kudu ibadah? Ayo dah. Karena makomnya makom bersyariat. Orang kalau ibadah janji Allah masuk surga. Emangnya kita masuk surga lantaran ibadah kita? Malu. Kagak pantas kita ngandelin ibadah kita nuntut surga Allah. La ilaha illallah. Sholat gue sebeduk sekali kan begitu. Sebeduk sekali. Ingat Allahnya juga, ya Allah sehari semalam dibang berapa menit. Sekarang kita ngandelin amal ibadah kita buat beli surganya Allah. Atau nggak kebeli, buat bayar nikmat juga kagak cukup. Terus emang Allah kalau mau masukin kita ke surga tergantung dengan ibadah kita atau enggak? Ya kagak. Tapi ngapa Allah nyuruh ibadah? Artinya begini, lu mah manusia kudu ikhtiar. Tuh jalan ke surga ibadah, usahanya ibadah. Walaupun hasilnya enggak semua orang yang ibadah masuk surga. Enggak semua yang ibadah masuk surga. Bisa jadi mampir dulu kan begitu yang kita takutin. Urusan ke surga kagaknya mau urusan Allah. Nah kita cuman diwajibin buat ibadah. Kenapa? Karena makom kita harus berusaha. Usaha buat masuk surga yaitu dengan cara ibadah. Urusan hasilnya kumaha Allah. Hak prerogatif Allah. Nyari duit sama nyari duit juga. Tugas kita usaha. Tugas kita nih orang-orang awam usaha dengan badannya, dengan waktunya. Kadang yang udah gelar kiai mah atau gelar ahli hikmah mah usahanya beda di atas sejadah. Wirid, ngundang tamu, assalamualaikum, jual aqua kan umat 200.000. Tapi itu ya walaupun dia ngewirid ya hitungannya hatinya sibuk, bukan inget ke Allah, ingetnya apa? Ya aku lumayan sebotol 200.000. Modal dibang 5.000. Berarti dunia lagi baik. Udah tawakal itu yang begitu? Belum bisa tawakal. Dia haqqaha wal firagu la yakunu illa lil mutawakkilin. Sedangkan orang-orang yang ketika ibadahnya tenang, kosong dari tuntutan-tuntutan duniawi, tidak akan pernah dicapai sebelum dia mencapai derajat mutawakkil, tawakal. Jadi empanin baik itu piaraan, empanin. Begitu udah masuk waktu sholat, ya udah jangan dipikirin lagi. Banyakan kagak gua ngasih empannya ya, udah jangan begitu. Tinggalin udah. Sebab kita udah sebatas usaha. Nanti hasil panennya bagaimana ya? Ya gimana Allah? Gimana Allah? Kemudian la yakadu bal aqulu kullu man huwa dhaiful qalbi la yakadu yatmainu qalbu ila bi syai'in ma'lumin fala yakadu yatimu lahu amrun khatirun min dunya wa akhiratin. Wa kasiron masamitu min sayyabi Muhammad rahimahullah ta'ala yaqulu innamal amru yatamasafil alam lirajulaini mutawakkilin aw mutahawwirin. Jadi yang bener mah kudu jadi orang-orang yang bertawakal atau mutawahhir, mutahawwir, orang pamrih.
Kalau orang pamrih ya kerjaannya ya udah, dia mah ibadah baik, pamrih baik, udah nggak mikirin bayaran, wirid waki apa, sholawat nariyah 4444 ya sebatas nuwirid, sebatas ngerjain perintah Allah. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Udah segitu, saya mau wiridan nariyah yang 4444 ya nurutin perintah Allah beda. Udah kagak kepikiran, wah ini bisa narik dunia dari segala penjuru. Udah gak kepikiran, itu namanya mutahawir. Nah kalau orang mutawakil masih di bawahnya. Ya kan katanya kalau kita wirid 4444 segala macam hajat dikabul. Oh, diwirid sama dia. Begitu beres diwirid udah gak dipikirin lagi. Udah tinggal nungguin hasil. Kayak kita manakiban gak putus-putus. Biar apa? Biar dimudahin urusan. Ya manakiban baik. Urusannya diberesin apa kagak urusan Allah. Dijabah apa kagak urusan Allah. Karena kita sebatas mencoba bertawakal. Karena tawakal tetap harus dibarengi dengan usaha. Bukan berarti udah tawakal pasrahin ke Allah, manakiban bolos. Ya bukan tawakal itu. Manakiban